Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebat kami, bahkan kemampuan kami, tapi semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dengan apa kami membalasnya, selain kami memberikan hidup kami, hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami yang terbaik di hadapan Engkau. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Engkau Tuhan hadir, melawat, menjamah, memulihkan, menguatkan, menyembuhkan setiap sakit kami. Kami percaya iman kami dibangkitkan. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan. Biar hidup kami selalu memuaskan hati-Mu Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajar kami Tuhan terus memahami apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menjadi hamba yang setia kepada-Mu, hamba yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Oh ya Tuhan, ini hidupku Tuhan, ini hidupku. Selalu puaskan hati-Mu. Biarlah kami sepenuh hati menghamba kepada-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Mari dengan segenap hatimu katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi
padamu Tuhan, setia mengikutmu Yesus, setia sampai akhir, setia sampai kami dapatkan mahkota kehidupan. Setia, setia, setia kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terlebih dahulu setia bagiku, bagimu. Terima kasih Tuhan, kami punya Bapa yang setia, kami punya Tuhan yang setia. Tak pernah ingkar akan janjimu, tak pernah terlelap Kau menolong kami. Engkau Tuhan setia, setia, setia sampai selamanya. Ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau sangat baik. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami mau jadi hamba yang setia, setia mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oh yes Lord, ya Tuhan. Kami mau jadi hamba yang selalu setia padamu sampai akhir hidup kami Tuhan. Kau dapati kami setia mengerjakan apa yang Kau mau. Yes Lord, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang tidak melihat rupa kami, tapi Engkau Tuhan yang melihat setiap isi hati kami. Hati yang tulus mencari Tuhan, hati yang tulus menyembah Tuhan, hati yang tulus mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa,
ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, yang memandang harta. Ini hati kami Tuhan, yang selalu Kau cari, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Engkau dapati kami memiliki hati seorang hamba yang Kau cari Tuhan. Selama kami hidup, kami mau terus menyembah Kau. Selama kami hidup, kami mau terus menyembah Allah kami. Yes. Amen. Ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati kami Tuhan yang Engkau cari. Dengan segenap hatimu katakan, selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada pada kami Tuhan, kami beri kepadamu. Yes, yes. Hidup kami yang terbaik kami beri kepadamu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam
hari ini kami ada di satu komitmen yang sederhana. Apa yang terbaik yang kami punya, kami mau kasih buat Tuhan. Amin. Kalau hari ini kami punya waktu kami yang terbaik, kami mau beri buat Tuhan. Kalau hari ini kami punya kepintaran kami yang terbaik, kami mau beri buat Tuhan. Lebih daripada semuanya itu, kami mau kasih hati kami yang terbaik buat Tuhan. Biar hidup kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Biar hidup kami hari lepas hari semakin menyukakan hati Tuhan. Hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami dikoreksi, kami diubahkan. Kami mau buka hati kami biar Tuhan berbicara sempurna kepada setiap kami. Melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, sampaikan isi hati-Mu. Hamba berdoa firman ini menguatkan, memampukan. Dan kami percaya firman ini pelita bagi setiap jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Dia selalu baik buat hidup setiap kita. Amin. Sama-sama buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya rindu untuk ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca di Kejadian 35 Bapak Ibu Saudara. Kejadian 35 ayat 16 saya rindu baca sama Bapak Ibu Saudara sampai di ayat yang ke-20. Judulnya adalah Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Jadi ketika Benyamin lahir, ibunya mati Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca. Ayat yang ke-16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Ayat 18, dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, ia mati, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Ayat 19, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ayat 20, Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Amin. Hari ini saya coba renungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Saya tertarik Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-18. Sama-sama coba kita baca ya. Kita ulang lagi ya. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, karena dia melahirkan dengan sangat susah Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-16 berkata bersalinnya itu sangat sukar. Sehingga di ayat yang ke-18 dikatakan, dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Jadi anak yang dilahirkan oleh Rahel itu sebelum Rahel mati Bapak Ibu Saudara, dia kasih nama buat anak ini siapa? Ben-Oni. Dia kasih nama Ben-Oni. Tapi yang agak menggelitik buat saya Bapak Ibu Saudara, di bagian yang selanjutnya dikatakan begini, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Mamanya kasih nama Ben-Oni, sama papanya dirubah jadi Benyamin. Nah, jadi ceritanya begini Bapak Ibu Saudara, karena dia melahirkan, Rahel melahirkan dengan sangat susah, sangat sukar, Alkitab menuliskan Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika Rahel mau menghembuskan nafas yang terakhir, Rahel kasih nama Ben-Oni. Arti dari Ben-Oni itu apa Bapak Ibu Saudara? The son of my sorrow, dari kesakitanku, anak dari kesakitanku. Karena dia mau melahirkan anak ini setengah mati Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika dilihat oleh ayahnya, nama ini, ayahnya merubah nama ini. The son of my sorrow, Ben-Oni dirubah menjadi Benyamin. Yang artinya adalah the son of my right hand. The son of my right hand, anak dari tangan kananku. Dari sini saya coba renungkan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang ada sampai hari ini mungkin kok banyak pertanyaan. Kenapa ya sampai hari ini hidup saya tidak berhasil? Kenapa ya sampai dengan hari ini hidup saya kok rasanya gitu-gitu aja? Gitu-gitu melulu, kok tidak ada peningkatan. Ketika saya coba renungkan hidup kita Bapak Ibu Saudara, sering kali yang membuat hidup kita tidak naik level, yang membuat hidup kita tidak naik kelas, yang sering kali membuat hidup kita gitu-gitu aja Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita kurang pinter Bapak Ibu Saudara. Mungkin bukan karena kita kurang cerdas, bukan karena kita kurang hebat, bukan karena power kita kurang. Tapi yang saya renungkan Bapak Ibu Saudara, seringkali yang membuat kita tidak bisa maju karena ada penghalang di masa lalu kita. Ada something yang menempel dalam hidup kita.
Baik itu engkau tempelkan sendiri atau ditempelkan oleh teman-temanmu, orang-orang di sekelilingmu, atau mungkin orang-orang terdekatmu. Orang tuamu mungkin pernah menempelkan hal-hal yang negatif dalam hidupmu, itu yang jadi penghalang buat setiap kita, sehingga kita tidak maju-maju mungkin hari ini. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, di mana Benyamin ketika dia lahir, ibunya menempelkan, yaitu Ben-Oni buat dia. The son of my sorrow, anak dari kesakitanku. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, ayahnya merubah menjadi Benyamin. The son of my right hand. Hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada banyak hal yang menempel dalam hidup kita yang negatif. Yang seringkali membuat kita tidak bisa maju. Berapa banyak engkau bisa berkata, aku lemah. Ada orang yang mungkin mengatakan, engkau penakut. Engkau pengecut. Engkau miskin. Engkau no skill. Engkau tidak punya kemampuan. Mungkin orang tuamu sendiri bisa berkata, engkau bodoh. Enggak sedikit Bapak Ibu Saudara, makanya orang tua yang ada di tempat ini saya mengingatkan jangan lepaskan kutuk buat anak-anakmu. Mungkin hari ini ada orang yang berkata kamu gagal terus, kamu jelek, kamu berdosa. Ada banyak penuduhan yang terjadi dalam hidup kita membuat hidup kita tidak bisa maju Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini dengar baik, saya mau katakan sederhana. Amsal 23 ayat 18, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Selalu ada masa depan buat setiap kita. Amin. Mungkin ada banyak orang yang menempelkan hal-hal yang negatif. Tapi sebagaimana ayah dari Benjamin ini mau melepaskan hal yang negatif itu dan merubahnya menjadi hal yang positif. Ben-Oni menjadi Benyamin. The son of my sorrow menjadi the son of my right hand. Hari ini izinkan saya sebagai hamba Allah, saya cuma mau katakan, engkau kuat, engkau pemberani, engkau pahlawan, engkau kaya, engkau skillful, engkau pintar, engkau berhasil, engkau tampan. Engkau layak karena Tuhan Yesus sudah melayakkan engkau. Amin. Tidak ada lagi penghalang di masa lalu. Hari ini saya tahu dan yakin percaya selalu ada masa depan untuk Bapak Ibu Saudara. Hari ini lepaskan Bapak Ibu Saudara. Kalau ada hal-hal yang mungkin membelenggu setiap kita. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara, correct me if I'm wrong ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya salah. Ada satu bagian di otak kita ini yang bisa membuat kita ada di alam mungkin alam bawah sadar ya. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu itu dengan sangat mudah. Contoh paling gampang kita jalan. Kita kalau jalan kan tidak perlu mikir ya Bapak Ibu. Kita bisa jalan langsung. Kadang kita bisa jalan sambil makan, sambil lakukan yang lain. Hal itu sama dengan hidup setiap kita. Karena apa? Karena setiap hari kita berjalan sehingga jalan menjadi hal yang biasa buat setiap kita. Kalau hari ini kita terbiasa bilang aku jelek, aku bukan siapa-siapa, aku no skill, aku enggak mampu, aku enggak bisa, aku berdosa, aku enggak layak. Maka kita akan terbiasa untuk ke arah yang negatif. Tapi hari ini taruh baik dalam pikiran setiap kita, taruh baik dalam hati setiap kita. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Engkau mulia. Tuhan punya yang terbaik buat setiap kita. Amin. Spion itu kecil Pak, kaca depan itu besar. Jangan selalu melihat ke belakang. Biar masa lalumu, kepahitanmu itu menjadi semangat dan motivasimu untuk melangkah jauh ke depan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini izinkan sebentar nanti saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Hari ini lepas semua penghalang di masa lalu, berjalan ke depan masa depanmu bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu di Surabaya Barat. Ada nomor di bawah ini yang Bapak Ibu Saudara boleh hubungi. Taruh WA permohonan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Mungkin hari ini ada penghalang di masa lalu bagi setiap anak-anakmu. Izinkan hamba dengan otoritas dari surga melepaskan semua yang buruk, semua yang negatif. Kami percaya ketika Yesus naik ke atas kayu salib, satu hal yang kami tahu pasti. Ketika Tuhan dipakukan di atas kayu salib, kami percaya dosa kami dipaku di sana. Kesalahan kami dipaku di sana. Masa lalu kami yang buruk dipaku di sana. Sehingga di atas kayu salib Tuhan berkata, it is finished. Sudah selesai. Harga dosamu, harga sakit penyakitmu, harga penderitaanmu, harga kebodohanmu, harga kegagalanmu. Di atas kayu salib dia katakan, sudah selesai. Hari ini maju ke depan, hadapi masa depanmu. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saya lepaskan semua yang buruk. Hamba
tolak, hamba patahkan, hamba hancurkan semua yang buruk, penghalang-penghalang di masa yang lalu, semua kutuk, semua yang tidak dari Tuhan. Hamba tolak, hamba patahkan. Kami percaya anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka punya masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati setiap kita. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sepakat satu hati sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. See you and God bless you.